Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan jauh-jauh hari menjadi sebagai satu sistem. Jadi sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebelum secara resmi Pancasila diwujudkan sebagai satu sistem filsafat negara. Mari kita lihat, sejak zaman dahulu wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang secara teguh oleh masyarakat Nusantara. Sebagai contoh, hampir di seluruh pelosok Nusantara masyarakat percaya kepada adanya Tuhan dengan berbagai tingkat perkembangan kognitifnya. Yang kedua, masyarakat Nusantara itu terkenal sebagai masyarakat yang toleran, suka bergotong royong, suka bermusyawarah, memiliki solidaritas atau kesetiakawanan sosial dengan sesama dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu pantaslah yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa Bung Karno bukan pencipta Pancasila, tetapi Bung Karno sebetulnya penggali Pancasila. Yang bahan dasar Pancasila itu sudah terdapat dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Para mahasiswa yang budiman, namun yang patut disesali, sebagian dari masyarakat bangsa kita ada yang mengabaikan nilai-nilai itu, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang serius yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Perkuliahan pendidikan Pancasila ini sebenarnya merupakan salah satu wujud untuk melakukan penjagaan dan perawatan nilai-nilai Pancasila itu. Para mahasiswa yang budiman dan teman-teman dosen, pelemahan Pancasila itu bisa timbul oleh keteledoran, oleh ketidaktaatan, dan oleh penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila oleh bangsa sendiri, oleh kita sendiri, ya, yang menyebabkan Pancasila sebagai bintang penuntun atau light stars secara perlahan itu bisa meredup. Setelah mendekati satu abad disepakati ya sebagai dasar filsafat negara, sebagai pandangan dunia, sebagai norma dasar, sebagai ideologi negara, dan sebagai kepribadian bangsa Indonesia, ya, sebagai kerangka konsepsi Pancasila itu terbukti merupakan ideologi yang tahan banting, tetapi sekaligus paradoksal. Mengapa dikatakan demikian? Apakah para mahasiswa sudah memahami kenapa di satu pihak ideologi kita itu tahan banting, tetapi di lain pihak itu paradoksal? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Mengapa dikatakan paradoksal? Sebab ideologi yang secara konseptual itu tahan banting, dalam kerangka operasionalnya terdapat jurang yang semakin lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas aktualisasinya. Itu yang disebut paradoksal itu. Maka ibarat pertumbuhan tanaman. Laju pertumbuhan Pancasila pun perlu ada kesengajaan untuk merawatnya. Dengan penuh pemahaman, dengan penuh kecermatan, dengan penuh ketekunan dalam proses pemupukan dan pencahayaan. Inilah urgensi perkuliahan pendidikan Pancasila itu yang diberikan kepada generasi muda sampai perguruan tinggi. Para mahasiswa yang budiman, mari kita lihat sekarang apa urgensi mata kuliah yang satu lagi, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Bapak suka mengambil analogi, ya. Analoginya begini.
Jika pendidikan itu merupakan upaya menumbuh kembangkan potensi individu agar menjadi individu yang dewasa, maka pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara bangsa. Apa pertanyaan bagi kita? Pertanyaan retoris. Mengapa sebetulnya kok pendidikan kewarganegaraan itu bisa menjadi untuk menumbuhkan modal sosial bagi kita agar bisa merawat negara bangsa? Ada pertanyaan yang amat menggelitik yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk para mahasiswa dalam perkuliahan. Apakah benar untuk membangun negara bangsa sebesar dan semajemuk Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam? Untuk membangun negara Indonesia sebesar dan semajemuk ini tidak cukup menggunakan sumber finansial. Dan juga untuk membangun negara bangsa Indonesia yang sedemikian besar dan sedemikian majemuk itu tidak cukup mengandalkan modal keterampilan semata-mata. Jawabannya adalah benar. Mengapa? Untuk membangun negara bangsa sebesar dan semajemuk Indonesia perlu dibarengi, bahkan perlu didahului oleh pengembangan modal sosial. Para mahasiswa mungkin bertanya, mengapa demikian? Posisi modal sosial bagi bangsa kita sangat penting. Karena bila tenunan sosial robek, konflik sosial sulit direkonsiliasi, modal sumber daya alam, modal finansial, bahkan modal keterampilan tidak banyak menolong. Jika demikian, bagaimana memperkuat modal sosial itu yang oleh kita tadi demikian penting? Modal sosial kita itu bisa diperkuat dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan dan bisa dengan merentangkan jaring-jaring konektivitas yang dapat memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara komponen bangsa Indonesia. Itu syarat untuk mengembangkan modal sosial. Kita harus getol memperluas ruang-ruang perjumpaan di antara kelompok-kelompok anak bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai etnis, dari berbagai warna kulit, dari berbagai bentuk rambut, dari berbagai roman muka. Ruang-ruang perjumpaan itu mesti diperluas. Oleh karena itu, selanjutnya juga harus mampu merentangkan jaring-jaring konektivitas, bukan hanya konektivitas fisik, tapi yang paling penting konektivitas pikiran dan konektivitas hati. Untuk apa kita sering berjumpa tetapi pikiran dan hati kita itu berjauhan? Ya, jadi modal sosial itu dapat diperkuat oleh 3 hal utama, yaitu dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring konektivitas, dan yang terakhir memperkuat semangat inklusivitas. We are one. Kita itu sama-sama satu negara, satu bangsa Indonesia. Bahkan ya sudah disampaikan, dideklarasikan, disumpahkan, diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 bahwa mereka para pemuda kita sudah mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bayangkan oleh Anda semuanya para mahasiswa yang budiman, pada tahun 28 itu konektivitas fisik sangat terbatas. Komunikasi belum selancar sekarang. Kenapa para pemuda dan pemudi bangsa kita bisa mengikrarkan Sumpah Pemuda? Gara-gara mereka punya konektivitas pikiran dan punya konektivitas hati yang mendalam. Makanya kita sekarang harusnya merasa malu. Ya, konektivitas fisik sudah demikian erat, sudah demikian lancar, tetapi kenapa ya masih terjadi hal-hal yang memalukan, menjadi hal-hal yang rasis gitu? Itulah
sebetulnya agar saling percaya, ada terjadinya trust, maka modal sosial itu harus secara erat dibangun lewat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi kesimpulannya inilah urgensi pendidikan kewarganegaraan yang berupaya mendidik warga negara muda agar semenjak dini dapat membayangkan bahwa negeri ini betapa luas wilayahnya, banyak dan majemuk penduduknya, agar kelak kalian setelah dewasa memiliki keluasan mental seakan seluas Indonesia dan kekayaan rohani seakan sebanyak dan semajemuk bangsa Indonesia.